mulai, Pak. Hmm. Itu masuk aja Bu Neng, kalau mau dengerin tuh Bu Neng tuh. Ya. Sudah siap Bu Sunpa ya? Ini Sudah, untuk Pak, ini monggo. kita mulai ya. Kita Yuk. mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan hadir pada acara TEO Training Each Other Komunitas Pensiun Inspiratif, dan malam ini kita eh, mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sharing dari Bu Puji tentang ini ya, karya seni yang menggunakan ini berbagai macam bahan alami, dan makanya ini dikatakan sebagai fashion berkelanjutan gitu. Nah, tidak berpanjang kata, silahkan Bu Puji ini sekaligus sebagai hadiah perayaan ulang tahun beliau. Ya, ini Masya 2 hari Allah. yang lalu beliau ulang tahun, dan malam ini ikut kita seneng-seneng, sajiannya bukan makanan tetapi ilmu. Silahkan Bu Puji, mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ucapkan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah ya, dan yang selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, terutama Alaihi. untuk Ibu Bu Krisna. Saya juga ucapkan terima kasih Bu Sempa, Bu Lela, dan komunitas pensiunan inspiratif ya. Karena sebenarnya saya kaget diajak Bu Krisna, Ibu ayo sharing di TEO gitu. Saya pikir apa yang saya akan sharingkan. Terus Bu Krisna menjelaskan, ya udah ikutin aja gitu. Jujur aja Bapak Ibu, sebenarnya saya itu bukan pengrajin, tapi penggiat. Kalau ada orang bertanya suka begini, emang Ibu dari mana kuliahnya? Enggak, saya enggak kuliah. Saya itu basicnya dari tahun 84 itu disekolahkan Pak Harto ya Bapak Ibu di Solo. Nah, waktu itu saya disuruh jadi instruktur lah, singkatnya instruktur di PLKI. Sekolahkan dulu. Nah, tapi bukan ekoprint pertamanya, handicraft. Handicraftnya itu pertama ukir logam. Habis ukir logam, ukir kayu. Udah itu habis ukir kayu, kemudian merambah lagi ke batik. Nah, kemudian setelah kesini saya tetap bukan pengrajin, tapi penggiat, yaitu instruktur kemana-mana waktu itu, di kecamatan mana-mana. Nah, sekarang ini kenapa saya tertarik ke ekoprint? Karena itu di layar enggak ada. Halo, Pak Sugeng. Halo, belum ada sharing ini ya, Oke. untuk share screen-nya Oke. belum. Ya. Baik, Pak. Paling untuk yang pembuka aja, Pak, yang halaman pertama, Pak, bisa. Apa perlu saya bantu untuk share screen, Bu? Saya itu nggak ngerti malahan. Saya Oh sudah gitu, share kalau ke begitu. Bu Kresna. Ya udah, filenya udah di grup itu Pak Sugeng, Ya, filenya. ya kalau mau ditampilkan di sini bisa saya bantu biar Iya mungkin. semua sempat lihat, barangkali ada yang Dikirim belum ke sempat. grup aja, Bu, biar di Ya ini. sudah ada. Oh ya, grup anu. Iya. Heeh. Nah itu. Nah, Yang ya. pertama, Pak, yang halaman pertama aja Ya, langsung. ya. Nah, Oke. Di Di nah, slide. itu. Di oke. slide. Ya. Ini apa namanya? Jadi saya kenapa tertarik di ekoprint? Itu pertama saya ekoprint itu kan sangat natural ya, jadi alami banget gitu. Makanya kenapa saya cenderung memilih ekoprint itu Pak Ibu. Saya matiin aja ya yang di laptop karena suaranya double. Ya, Akhirnya saya silakan Ibu. Di saya belajar. Pertama saya belajar di YouTube, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Di YouTube itu ternyata bukan bohong ya, tapi hanya ditunjukkan foto, video. It's okay, kita bertanya, ini bagaimana caranya? Akhirnya dijawab dengan ada workshopnya Kak gitu.
Udah, saya akhirnya mencari lagi ilmu ekoprint itu di teman itu, bahkan saya sempat ngeluarin juga biaya untuk itu. Tapi belum puas saya, Pak, Bu. Belum puas, akhirnya saya mencari lagi. Kebetulan pas di UMKM tuh rame-rame ya, Pak, Bu. Itu masuk di prakerja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada tes di prakerja. Padahal usia saya itu udah 61-an lah, 61-an saya mencoba, katanya UMKM lain, emang bisa gitu. Coba aja, Bang, kan batas usia kan 60 tuh. Saya sudah 60 sekian, tetapi saya nekat gitu, istilahnya teh. Maklum lah, saya orang Jawa Timur, bonek gitu, bondo nekat. Nah, pas itu akhirnya, ya itu dilala kersaning Allah ya. Dari sekian orang yang ikut prakerja itu saya lulus, Bapak Ibu. Saya lulus, saya seneng banget dan enggak jangka banget gitu. Akhirnya saya masuklah ke prakerja. Nah, cuman 3 kali pelatihan, tetapi yang terakhir tidak bermanfaat karena sangat tidak, bukan saya banget gitu. Tapi harus diambil dananya gitu dengan pelatihan. Nah, yang pertama saya pelatihan batik yang kontemporer gitu. Tapi sebenarnya saya itu sebenarnya untuk membatik sama, saya bukan pengrajin, saya tetap penggiat di masyarakat. Saya menyampaikan semua ilmu saya di desa, di kecamatan, untuk saya bagikan bahwa ini seleksi alam, untuk siapapun yang mau mengambil ilmu ini, ayo saya temenin gitu. Tapi saya tetap bukan pengrajin, karena dari itu di prakerja juga saya ngambil batik. Tetap saya belum puas karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan karena saya termasuk pecinta lingkungan hijau. Saya diposisikan sebagai pemangku lingkungan hijau. Akhirnya saya tetap mencari lagi yang ekoprint ini gitu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya kedua di prakerja itu, susunan pelatihan sekian ribunya, banyak banget. Akhirnya ketemulah saya dengan pelatihan ekoprint yang dilaksanakan oleh LKP Vita Magelang, yaitu waktu itu instrukturnya Ibu Geisha Ratu. Nah, dari situ saya 5 hari digembleng dengan Zoom begini. Tetapi karena saya berniat banget pengen belajar, saya akhirnya bisa mulai dari teori sampai praktek, dan semua ujian yang saya kirim diuji dari istilahnya uji kemampuan di prakerja itu, dari pelatihan ekoprint itu nilai saya 100 semua, alhamdulillah gitu. Nah, sekarang ini saya kemarin waktu di audio chat sama Bu Krisna, Bu Puja, yuk TO katanya. Baiklah Bu, saya siapkan dulu presentasinya. Ya inilah yang pengen saya bagikan ke Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Kalaupun masih belum paham, bisa japri saya. Kalaupun pengen meneruskan ilmunya, saya siap mendampingi gitu. Baik Pak Sugeng, kita mulai dari pertama ya Pak. Halaman pertama Pak, ini ekoprint untuk pemula Pak. Saya sebutlah fashion berkelanjutan. Coba Pak, halaman berikutnya Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Halo? Halaman Halo, berikutnya Pak. bukan dalam ini. Oh Belum ya, ini, itu bukan. betul. Oke. Nah, Bapak Ibu, ekoprint itu merupakan teknik mencetak motif dari tumbuhan, yaitu daun, bunga, batang tanaman secara alami, sehingga tercipta desain yang indah pada media bisa media kain, kulit, keramik, ataupun kertas. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ekoprint itu sama dengan batik? Saya jawab, dan bu guru saya juga bertanya begitu di bu guru saya itu. Beliau menjawab bukan, karena gini, kalau batik itu ombo dan setitik. Artinya gini, kalau batik
itu semua hal yang bersentuhan dengan malam disebut batik. Nah, kalau misalnya motif apapun dicetak dengan canting, dengan pakai malam, itu batik. Tetapi tidak semua batik disebut batik. Kenapa? Ada batik printing. Nah, batik printing itu bukan batik, tetapi tekstil yang bermotif batik. Itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan ekoprint benar-benar teknik yang menggunakan benar-benar alam, mulai dari daun, batang, bunga, itu dicetak di dalam kain ataupun kulit. Ada itu di situ fotonya, ada kulit sepatu, ada tas, pada keramik juga, bisa pada mangkok, cangkir. Nah, itu cangkir itu ada. Saya itu buat sendiri itu dari motif daun jati. Kemudian dari kertas. Nah, cuman kalau kertas mungkin nanti akan saya terangkan, tapi karena ini saya ambil pemula, jadi tidak semua saya sampaikan, takut Bapak Ibu bingung. Oke, next Pak Sugeng. Nah, kemudian ada yang bertanya, Bu, ekoprint itu seperti bagaimana caranya? Nah, teknik ekoprint itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, ponding. Ponding itu atau pukul dengan palu. Yang kedua, steam. Steam itu dengan teknik dikukus. Nanti kain dikukus dalam langseng kalau saya bilang. Kalau orang Sunda bilang apa ya, itu kukusan loh ya pokoknya. Gitu. Nah, dari yang teknik ponding itu, berikutnya Pak, monggo Pak. Nah, ini ada beberapa alat yang dibutuhkan. Ada kain. Di sini kain untuk ekoprint wajib berwarna putih. Dan bahannya wajib dari alam atau katun atau dari bahan alami. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya kalau Bapak Ibu beli kain putih atau tarik benangnya, dibakar, dikorek. Dikorek, kalau dia melinting ke atas, berarti dia bukan dari katun atau kapas atau alami, tapi dia dari nilon. Nah, tapi kalau waktu dimantik itu dia menjadi abu jatuh, itulah yang disebut kain dari bahan alam. Tuh, singkat aja ya Bu Bapak. Nah, kemudian di situ ada disebut dedaunan, plastik, tali rafia, panci, kukusan, baskom, kompor, dan sebagainya, itu cenderung ke teknik steam. Kemudian bahan apa yang dibutuhkan? Nah, ini adalah Bu, bahan inilah yang membentuk ekoprint itu menjadi bagus gitu. Yang pertama TRO. Apa TRO? Pak Sugeng dilanjutkan lagi halaman berikutnya. Itu ada fotonya. Nah, ini ada fotonya. TRO itu Bapak Ibu sabun serbuk, sabun cuci berupa bentuk yang tidak ada bintik-bintik warnanya. Mungkin Ibu pernah beli nggak di warung? Kalau di supermarket saya kira nggak ada. Pasti di warung adanya. Itu yang saset. Nah, itu namanya TRO. Kenapa pakai seperti itu? Karena kalau ada yang bintik-bintik warna itu akan mempengaruhi hasil dari teknik yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian tawas. Nah, itu ada tuh fotonya tawas dan tunjung. Tunjung itu kalau kita mencari persamaannya yaitu karat ya Bu ya, Bapak Ibu, karat. Kalau misalnya kita nggak nemu tunjung, udah Ibu mungkin ada paku di rumah, paku udah lama gitu ya, rendam aja di air. Nah, airnya itu yang dijadikan, yang disebut tunjung itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Pak Sugeng. Nah, ini Bapak Ibu mungkin penasarannya kenapa ekoprint itu bisa daun ditaruh di kain, bisa nyantol, bisa mengikat, padahal kalau kita berpikir secara normal mah beda dengan cat gitu, dan batik. Nah, itu. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Treatment kain ini kuncinya. Jadi di YouTube ataupun di TikTok ataupun di mana-mana kalau Bapak Ibu melihat teknik ekoprint yang ditunjukkan, itu nggak akan pernah ditunjukkan treatmentnya ini gitu.
Yang pertama, treatment apa yang dilakukan untuk EcoPrint itu? Yaitu skuring. Skuring itu pencucian kain, supaya biasanya kita kalau beli kain itu kan pasti masih ada kayak aci gitu ya Bu, masih licin gitu ya. Nah, itu kita skuring dulu supaya hilang acinya. Biasanya kalau beli kain itu setelah itu baru nah caranya bagaimana? Skuring itu yang pertama, ini kunci ya Bapak Ibu, nggak perlu dicatat tapi biasanya bisa hafal dah, gampang kok. Jadi siapkan dulu TRO-nya, beli di warung 1 saset TRO itu, sebut aja sabun cuci serbuk, sabun cuci bubuk, nah gitu. Kalau di warung pasti dikasih yang saset, tunjukin aja itu saset itu. Nah itu pasti nggak ada bintik warnanya. Nah kemudian 3 sendok makan kita campur pada 3 liter air. Kita aduk. Ini kunci ya Bu ya, skuring ini kita aduk sampai berbusa. Kemudian masukkan kain ke dalam larutan TRO itu, seperti contoh dalam gambar itu. Dikucek-kucek aja, kucek kainnya, lalu diamkan selama 30 menit. Kita pakai alarm ya Bu, supaya nggak kurang nggak lebih, gitu. Pas 30 menit. Nah setelah itu baru kita bilas bersih, sampai bersih baru kita jemur. Kita jemur sampai kering. Nah itu kunci pertama ya Bapak Ibu. Kunci kedua yaitu mordanting. Nah apa mordanting itu? Mordanting itu membuka serat-serat kain ini supaya nanti pada saat proses EcoPrint cat warna daun tersebut lengket, benar-benar merekat di pori-pori kainnya itu, gitu Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana cara mordantingnya? Nah ini benar-benar kunci yang kedua, treatment kain ini yang kedua, mordanting ini sangat berpengaruh di hasil nanti proses EcoPrint-nya, gitu. Yang pertama, larutkan 3 sendok makan tawas, 3 sendok makan soda as pada 5 liter air. Kemudian direbus. Jadi gini, saya biasanya begini, dipanci, kenapa dipanci? Karena direbus. Dipanci, saya kasih 5 liter air, kemudian kita campur 3 sendok makan tawas, dan 3 sendok makan soda as. Nah, dalam pencampuran soda as tersebut, itu kita harus hati-hati. Karena apa? Makanya saya selalu menggunakan sarung plastik. Karena soda as itu kalau bercampur air, dia akan berbusa. Gitu. Dan saya biasanya selalu pakai masker gitu Bapak Ibu. Nah kemudian kita rebus larutan tawas dan soda as ini sampai mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita masukkan kain yang akan kita proses EcoPrint. Kita masukkan kain, kita aduk selama 15 menit. Bukan diaduk tapi dikucek, didelep, diangkat, didelep gitu Bu, supaya semua kain terendam gitu intinya itu. Nah setelah 15 menit, saya selalu pakai alarm ya Bu, setelah 15 menit baru kita matikan kompor, kita tutup, diamkan selama 1 malam minimal. Biasanya gini, kalau kita dapat pesanan, ini dadak, saya butuh EcoPrint, enggak sampai seminggu harus sudah selesai gitu. Itu biasanya kalau saya, karena nanti ada proses oksidasi dan sebagainya, dan fiksasi dan sebagainya. Nah itu makanya saya untuk mordanting itu paling cepat untuk perendaman, yang paling bagus semalam, tapi yang paling cepat minimal itu kita rendam 3 jam gitu Bapak Ibu. Nah itu yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti boleh bertanya. Kemudian halaman berikutnya Pak Sugeng. Ya, nah kenapa saya bilang sekarang ini saya mau praktek? Ini saya
jadikan Bapak Ibu ini, katakan siswa ya, siswa pertama pemula yang harus belajar untuk praktek ekoprint. Tetapi sebelum masuk ke praktek ini, dari 4 halaman tersebut, 6 halaman tersebut, apakah dari Bapak Ibu ada yang pengen ditanyakan dulu? Tetapi jangan terlalu banyak, karena untuk praktek ini saya benar-benar akan mempraktekkan gitu Bapak Ibu. Silakan Pak Sugeng, mungkin 2 orang aja Pak Sugeng. Baik, terima kasih, Bu. Ini saya stop share dulu ya, stop share dulu biar eh, ya. Silakan, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? 2 Iya, orang, boleh ya, 2 monggo orang saja. Bapak Ibu. Silakan, bisa resen. Karena Bu habis Minarni, ini saya langsung ya Bu prakteknya Minarni, sedikit. siap. Iya, Boleh Bu Minarni, silakan Bu monggo. Minarni. Siapa dulu nih? Saya Bu Pak Minarni Sugeng. dulu. Oh, Bu Nurul. Oke, baik. Oh Bu Silakan Nurul, Bu ya Minarni Iya, Bu Bu dulu nanti. Minarni dulu. Nurul. Ya, silakan nanti Bu Nurul. Boleh. Silakan Bu Minarni dulu Bu Baik, aja, Minarni. monggo. ya, terima kasih Pak Sugeng kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sugeng, Bapak Ibu dan Bu Puji, Ekoprint ini merupakan salah satu impian saya yang belum terwujud. Jadi saya sangat eh, tertarik sekali mengikuti kegiatan ini. Walaupun sebelumnya juga pernah mendengarkan sharing dari Bu Puji, Bu Canting, tapi sepertinya kalau kita nggak lihat prakteknya, kayaknya nggak seperti di awang-awang itu. Jadi senang sekali saya hari ini kata Bu Canting mau praktekin, jadi Harus bisa praktek. ngelihat langsung gimana prakteknya. Dan suatu saat nanti saya memang harus mengunjungi tempatnya Bu Canting, ingin Nah, itu nomor praktek satu, Bu. langsung. Dan Pak Sugeng, yang mau saya tanyakan ke Bu Canting adalah daun yang digunakan, apakah semua daun bisa digunakan ataukah ada triknya memilih daun yang bisa digunakan untuk ekoprint? Itu aja Pak Sugeng, terima kasih. Terima Iya, kasih Bu Minarni. Eh, Langsung dijawab saja Ibu ya. Ini satu sekaligus ini boleh. ada pertanyaan Boleh. dari Bu Reni yang tertulis bahwa karena beliau ketinggalan tadi di tahap-tahap awal, ini tertarik sekaligus di bunga atau daunnya apa harus kering atau yang bahan seperti apa? Silahkan Bu Oke. Puji. Itu Ya, itu merupakan pertanyaan saya yang pertama dalam pelatihan Ekoprint di Prakerja. Karena penasaran, kenapa saya pernah ngambil daun mangga, saya ketok-ketok kok nggak kena-kena. Apa kuncinya untuk mencari daun? Seperti gini Bu Minarni, terima kasih. Pertanyaannya itu sangat bagus dan paling penting. Jadi untuk Ekoprint itu tidak ada aturan baku. Disebutnya begini, daun ini bisa atau enggak, daun itu bisa atau enggak bisa, disebutkan ini bisa atau ini enggak bisa. Jadi ada yang disebut daun mengandung tanin. Tanin itu apa ya, nggak bisa saya nggak secara ilmiahnya saya nggak tahu. Pokoknya tanin itu kalau saya persamakan tuh getah ya Bu mungkin, karena dengan jadi gini, daun yang mengandung tanin tinggi itu yang dipilih. Nah, yang seperti apa? Nah, halaman berikutnya Pak Sugeng itu ada di halaman baik saya share screen lagi Bu. ya, Ya, halaman sebentar. 7 Pak Sugeng, di halaman Ya, 7. ya. Oke, sebentar. Nah, pertanyaan Bu Minarni itu selalu menjadi nomor satu yang ditanyakan karena memang sangat penting. Kita tidak bisa, oh tahun ini bisa apa enggak? Kuncinya coba dulu. Nah, jadi selama saya mengenal ekoprint sebagai penggiat ekoprint, saya harus paham teorinya. Daun mana saja yang bisa. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau saya sudah berniat, saya enggak nunggu pesanan karena saya lebih suka explore semua yang saya pengen lakukan gitu. Jadi waduh, saya pengen pots, sudah beli bahan misalnya ya pots atau tote bag atau apa. Nah, saya gini, pagi saya naik sepeda roda 3, saya keliling komplek. Mungkin Bapak Ibu lihat di situ ya, ada bahan untuk bonding tote bag, Ibu Bapak lihat.
Di situ ada tanaman yang disebut pepaya Jepang. Mungkin Bapak Ibu tahu pepaya Jepang. Ini bisa dilihat nggak ini? Nggak bisa. Nah, Ya, ini pepaya yang Jepang di itu, kolom 3 nih, yang ini, Oh, tahu Bu, ya, yang tahu. ini. itu di kolom 3, Ya, di gambar ya, di deretan nomor 3, ketiga. Itu dekat bunga pepaya kuning ya. Jepang. Itu pepaya Jepang. Itu tadinya saya nggak tahu apa ini bisa atau enggak. Saya petik lah, saya bawa pulang. Saya ketok-ketok, wah hasilnya bagus. Dan motif pinggir-pinggirannya indah banget. Itu kuncinya itu Bu Minarni. Kita tidak bisa menentukan ini daun bisa di ekoprin atau enggak. Hanya cuman kalau kita paham mengandung tanin tinggi. Itu aja. Nah tanin itu seperti apa? Cobalah sendiri ya gitu. Jadi explore sendiri Ibu gitu. Nah, kemudian itu ada pohon jara ulung yang warna coklat-coklat itu juga bisa. Itu indah banget. Daun jati indah banget. Kemudian bunga kertas yang ada warna merah itu sangat indah. Tetapi warna tidak menunjukkan warna hasil tidak menunjukkan warna yang ada di bunga tersebut. Gitu Bapak Ibu. Oke, pertanyaan kedua boleh? Monggo. Sudah cukup Bu Minarni? Cukup Ibu Cantik, terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. Oke, ya. mungkin pertanyaan kedua Bu sebelum Nurul Janah, silakan Bu Nurul, nanti sekaligus juga saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan dari boleh. Ibu-ibu tadi di chat. Silakan Bu Nurul Ya, Janah dulu, silakan Bu. baik. Makasih Bu Canting. Saya tadi Ya, pertanyaan tentang daun sudah ditanyain. Sekarang karena saya orang lingkungan, ya. nih ya, saya mau nanya nih Bu, Hmm, untuk apa proses itu ya, kan ada pasti ada limbahnya ya. Nah hmm. ini limbahnya bagaimana prosesnya, cara mengelolanya gitu ya. Terus Ya, untuk ketahanan warna ekoprint juga ya Bu ya. Itu ya. berapa lama gitu ya? Karena saya kan punya hadiah dari ibu ya, kan saya takut takut warnanya pudar gitu. Jadi Ya, saya suka, aduh, tak eman-eman gitu loh. Nah itu kan ya. eh, gimana? Terus satu lagi nih ya, Duh, banyak banget. apakah ada inovasi ya untuk menggabungkan ekoprint dengan teknik lainnya ya kayak batik, jemputan atau tenun gitu loh. Jadi biar lebih apa? Mungkin apa ya, bright atau gimana ya, saya nggak tahu, atau memang ekoprint tuh lebih teduh gitu ya, dia nggak punya warna-warna kayak batiknya Madura, batiknya Pati itu kan nyetar gitu ya. Nah, seperti itu Bu. Oke. Suhun. Sip, itu Makasih. pertanyaan sangat-sangat bagus dan menjawabnya juga harus hati-hati. Tentang lingkungan, kenapa saya memilih ekoprint? Dari sekian pelajaran seni craft yang saya pelajari itu, Mbak Nurul, itu pertanyaan bagus karena saya memang pemangku lingkungan hijau. Saya paling suka memberikan teman-teman tuh sharing-sharing tentang jangan buang sampah di situ, jangan buang sampah. Sampaikan saya memperkenalkan telo bag, yaitu plastik yang dari telo kulit singkong. Nah, untuk ekoprint Mbak Nurul, ini sama sekali tidak ada limbah yang merusak lingkungan. Kenapa? Dari tawas, misalnya ini kalau kita menggunakan tawas, dari tawas, tawas itu setelah saya proses mordanting, larutan sisa dari kain yang sudah saya mordan itu saya buang di tanaman saya. Kenapa begitu? Saya coba sendiri supaya saya paham, supaya saya percaya, yakin kalau ini tidak menjadi limbah, tidak merusak lingkungan gitu. Tawas, tunjung, soda as atau asam sodium asetat itu tidak merusak lingkungan sama sekali. Nah, mengenai zat warnanya atau zat WA-nya, zat warna alami misalnya dari secang, dari apa namanya tegeran, dari daun jambu, dari daun jati, itu sama sekali tidak merusak lingkungan. Bahkan saya setiap kali membuang limpah warna itu saya buang ke tanaman saya.
dan itu menjadi subur. Itu perbandingan saya kenapa ekoprint dengan batik. Sekarang saya beri sedikit perbandingan dengan batik. Jadi gini, ekoprint dalam pewarnaan menggunakan zat warna alami atau ZWA. Sedangkan untuk batik itu murni kimia. Kenapa saya bilang itu sangat-sangat tidak ramah lingkungan? Saya benar-benar prihatin. Pada saat pelatihan saya, pada saat sekolah, saya yang pertama tanya, itu yang disebut zat warna remasol atau indigosol untuk membatik yang Ibu pakai sehari-hari batik dari manapun. Tapi bukan yang printing ya, maaf. Bukan yang printing, tapi yang batik asli antara cap dan tulis. Itu zat warnanya kimia. Nah, apakah pengrajin itu akan merusak lingkungan hidup di sekitarnya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena pada saat saya belajar untuk batik yang batik tulis ya, batik beneran, batik tradisional, itu limbah-limbah tersebut ada solusi yang akhirnya apa istilahnya ya, diinovasi. Jadi di wastanya itu dibuat sedemikian rupa sebuah aliran jadi dari pembuangan pertama disaring sampai akhirnya di titik akhir itu limbah tersebut aman gitu Bu Nurul. Jadi ekoprint itu pilihan saya karena saya tidak yakin saya akan sanggup membuat wasta tersebut gitu. Nah, kemudian ketahanan warna ekoprint itu saya bilang, pertanyaan itu juga saya sampaikan ke Bu Guru saya ya, Bu Gesa Ratu. Jadi gini, ada rahasia ramuan-ramuan. Saat ini saya belum bisa sampaikan, tapi kalau saya pelajari dari yang sudah profesional, itu tuh ternyata dari ahli ZWA itu ada ramuan yang khusus yang untuk mempertahankan warna ZWA itu. Contohnya indigo, cat warna kan warnanya biru. Biru itu akan menjadi kusam kalau tidak diberikan ramuan tersebut gitu. Sampai saat ini saya belum punya ramuan tersebut karena memang tidak dijual di all shop, tetapi memang harus menghubungi seseorang gitu. Jadi ke ahlinya gitu. Nah, pasmina yang Mbak Nurul pakai itu saya mau bilang, Mbak kalau boleh saya minta lagi, saya minta. Kenapa? Nah, Bu Winarni, ini ada lagi. Waduh, mau diminta lagi. Ada lagi nih. Ada lagi nih rahasia. Rahasia ya. Saya langsung. Saya jadi deg-degan. Ada lagi rahasia, ada lagi rahasia dari ekoprint. Kenapa saya bilang saya minta lagi? Bukan untuk saya ambil lagi, enggak. Ada rahasia dari ekoprint yang tidak ada di batik. Kalau di batik belal ya sudah belal, jadi serbet, jadi apa? Jadi gobal atau apa? Tapi kalau di ekoprint Bapak Ibu itu saya ini sendiri ya, saya enggak percaya awalnya, tetapi setelah saya lihat-lihat kok sel saya ini lama-lama ini ya, bahaya nih. Akhirnya lama-lama apa Bu? Lama-lama pudar. Saya tanya ke Bu Guru saya, Bu, bagaimana nih kalau pudar nanti pembeli saya pada komplain dong ini saya. Tenang katanya, tenang Ibu katanya. Ibu itu orang luar biasa yang selalu bertanya katanya. Akhirnya saya diberitahu bahwa cuman di ekoprint yang bisa di-re-eko. Paham nggak Bu? Ya, berarti nanti saya ke sana ya sama Bu nanti ya harus gini. Jadi di-re-eko. Jadi misalnya sel saya itu belel, saya re-eko. Jadi diulang. Ekoprint itu bisa diulang dari awal, hanya saja pada saat mordanting tidak terlalu lama karena nanti akan membuat
pori-pori Hanya lampu pori-pori kain. kain itu cepat rapuh. Nah, itu Rapuh. betul Pak Sugeng. Itu rahasianya ekoprint. Makanya jangan khawatir kalau misalnya di antara ibu-ibu ada yang punya ekoprint belel, kirim ke saya tarik eko gitu. Ya, udah cukup Bu Nurul. Apalagi tadi? Udah ya? Baik, Inovasi, kalau inovasinya. dibandingkan tadi kan ada cerita bagaimana Inovasi kalau Pak. disandingkan Pak dengan batik. Pak Sugeng Ya, silakan. sebentar ada Ya, ya silakan. inovasi yang Ya. disandingkan dengan. Jadi gini, eh ekoprint itu kan alami ya Bu ya, Mbak Nurul. Sedangkan misalnya leaf print, ini saya beri contoh leaf print. Leaf print itu kan dari cat sintetis. Terus batik. Batik itu bisa saja menggunakan ZWA, tetapi hasilnya tidak baik. Karena apa? Batik akan selalu menggunakan zat warna kimia yaitu remasol, indigosol, atau yang satunya lagi yang saya lupa. Itu yang warna kuning namanya lupa saya. Nah, itu kalau ekoprint benar-benar natural alami. Bayangin dari daun kita campur saya sudah coba Bu, jelek. Jadi dari kita motif daun kita gandengkan dengan leaf print itu sangat-sangat kalah ekoprintnya. Bisa aja nggak apa-apa, nggak masalah, bebas. Tetapi kalah ekoprintnya. Karena apa? Dengan cat sintetis itu benar-benar cat yang nggak bisa dikalahkan noraknya, warnanya, cerahnya gitu, Bu Nurul ya. Oke, mungkin udah cukup, Baik, Bu Nurul. baik. Terima kasih. Nanti bisa Oh, disambung ini ya ya. sambung. Nanti Nanti pokoknya kita datang ke sana Pak Sugeng. oh Percuma kita iya. Nah, praktiknya jarak jauh ya, percuma. ya. Baik. Ini sebelum Bu Neng bertanya, ini saya bacakan dulu pertanyaan tadi bahwa Kak, Ya, dari dari Bu Reni tadi masih ada. Kalau ya, bunga atau daun yang kering apa bisa Bu ya? Kenapa harus yang masih ya. segar, masih basah? Harus masih segar. Harus masih segar. Kemudian Hmm. kalau kainnya kain bekas misalkan, itu sekalipun itu tadi apa, kain belaju, kain katun, apakah ini bisa? Misalkan sudah Bisa, eh, ya bisa. bisa. Yang Oke. penting berwarna putih kalau untuk ekoprint. Hmm, ya, Berwarna putih putih. dan tetap tetap dilakukan proses treatment kain. Mulai dari skuring, Hmm, mungkin karena bekas kan bisa ada debu dan sebagainya kita tidak lihat, di skuring dulu, kemudian yang kedua dimordan. Itu Pak Sugeng. hmm. Baik, terima kasih, terima kasih. Jadi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bu Fitri ya, bahwa apakah semua kain bisa? Tapi tadi khusus kain yang dari ini ya, Alam. katun ya, Ya, yang dari benang ya, bukan yang kain dari nilon yang atau nilon. yang lain. Iya, oke, ya, baik, baik, terima Sutra kasih. bisa Pak, Ini, sutra Pak. Sutra, ya, bagus. sutra bisa juga ya. Sutra bagus. Oh, Kan sutra, alami. oke. Ya. Baik, terima kasih. Nanti kalau Ya. begitu ini Bu Ari Widowati juga menanyakan, kalau gitu kain berwarna nggak bisa Bu ya? Kainnya misalkan dasarnya sekalipun polos Bu ya, kain polos Nggak bisa. misalkan hijau Ya. atau harus putih, Nggak, kain ya yang harus putih. warna dasar. Jadi Oke, baik. ekoprint dan batik itu wajib kain putih. Tetapi kalau Hmm, leaf print, ini saya kenapa sebut-sebut leaf print ya, karena saya juga menekunin itu. Kalau leaf print bisa kain berwarna gitu, nggak harus kain putih. Tetapi polos aja kan mau dilukis itu intinya. Nah, jadi itu aja intinya. Kalau ekoprint dan batik wajib kain putih. Kalau bekas itulah yang disebut fashion berkelanjutan. Jadi jangan pernah membuang baju bekas kalau polos. Jangan pernah membuang bahan apapun kalau polos putih, itu sebaiknya gunakan untuk ekoprint. Itu saran saya. Karena nanti oke, wah. ada tekniknya. Boleh, monggo Hmm, Pak. Silakan. baik, terima kasih. Ini karena ini ada pesan cinta lingkungan tadi ya. Ini jadi Ya. recycle juga ternyata untuk Eco Brain. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Neng, sudah angkat tangan. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Oh ya, Ya, terima itu kasih boleh. Pak Sugeng, Ya, terima kasih. Ibu Silakan Ibu. Muji. Iya, Siap, Kuneng. iya. Ini saya
mau mau bertanya gini, nggak kebayang ya kalau misalkan saya beli kain buat baju itu untuk atasan, misalkan 1,5 meter kain Hmm, putih, saya ya. mau jadikan baju atasan di Mm-mm, dilakukan teknik ekoprint gitu ya Bu ya dengan mm-mm. daun pepaya Jepang. Boleh. Nah, itu caranya gimana sih? Bu? Nempelin semua, ditekan-tekan semua sesudah melakukan itu ya Bu ya, dicuci, terus apa tuh tadi Ibu teknik itu. Jadi agar menghasilkan motif-motif yang baik gitu ya, yang bagus, indah dipandang gitu ya. Si kan kalau kita lihat batik tuh Bu, bagus tuh Bu ya, serasi gitu, harmonis, lihat-lihatnya gitu ya. Nah, penataannya. Itu kalau si daun pepaya itu gimana caranya jadinya Bu? Supaya si kainnya itu misalkan penuh, oh ini bagian tangan gitu, ini bagian depan, terus ada juga kan kalau di batik tuh buat list tangan, buat list bawah baju gitu. Itu apa bisa dilakukan seperti itu Bu dengan ekoprint? Oke, terima kasih Bu Neng, Mbak Neng. Eh, itu pertanyaan eh, bagus. Jadi gini, kalau Mbak pengen membuat motif kain, itu bisa, jadi kita masuk ke itu sebenarnya udah masuk advance ya, karena untuk kain panjang itu dilambarkan, terus motif daun-daunan ditata rapi, bisa kita sebut di pola dulu boleh, misalnya khusus untuk lengan, khusus untuk krak, khusus untuk bagian depan atau belakang. Itu lakukan biasa aja seperti membatik. Bedanya kalau membatik itu kan ditaruh di gawangan, kita nyanting Hmm. sesuai dengan gambarnya. Kalau ekoprint, Mbak itu hanya bisa menata daun, tidak menggambar. Gitu. Jadi daun-daun tersebut ditata di selembar kain, kemudian mau diponding atau mau di steam gitu. Kalau diponding berarti Mbak harus memukul per daun satu persatu gitu. Saya kira ini bisa masuk ke praktek dulu ya Bapak Ibu. Iya, Karena Masya Mbak Allah. ini pertanyaannya udah masuk ke tingkat lanjut gitu. Karena Masya kalau kain Allah. lebar itu saya sarankan atau biasanya itu menggunakan steam gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Ya, Ya, cukup Bu Ning nilainya ya. mahal sekali. Iya, makasih Bu Puji. Ya, terima kasih Bu Oke, Puji, Bu Neng, dan bisa dilanjut presentasi dulu nanti kita buka pertanyaan lagi ya. oke, Nah, betul ini Pak. contoh-contoh. Silakan, silakan Bu Puji. Nah, ini contoh-contoh. Eh, di 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 layar 7 Pak. Yang ini, Ya, bukan? Yang hasilnya ini, bukan. ya. Barusan, bukan. Yang Barusan, ini. barusan. Ya, itu. Nah, Ya. Bapak Ibu, sekarang enggak usah lama-lama teori itu. Ekoprint itu saya bilang workshop. Workshop itu praktek. Nah, tapi jangan jangan dulu penasaran yang jauh ya. Dari awal dulu kita lakukan dari awal dulu. Katakan kelas 1 dulu lah. Nah, kita pakai teknik ponding. Teknik ponding itu intinya cuma dipalu aja, Bu. Pokoknya semua kain. Nah, ini saya sebut tote bag ya, ini tote bag. Ini tote bag ya, Bapak Ibu ya. Saya nunjukin kamera tuh gimana? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, kelihatan Bu. Nah, ini Sip, nih tote bag. kelihatan. Ini tote bag. Hmm. Bahannya belacu. Kenapa saya pilih belacu? Karena saya lebih suka, saya pengen memajukan UMKM yang produksinya belacu. Belinya di online, jangan 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 berpikir susah membeli, tapi beli di online, gampang banget. Tulis aja tote bag, semua akan berundul, yang model apa saja. Nah, kemudian setelah setelah tote bag-nya ini, baru kita siapkan telenannya. Ini telenan. Telenan ini biasanya dipakai untuk motong daging. Ada pertanyaan, apakah harus ditelenan? Tidak, di lantai bisa. Karena kalau kita nggak bisa beli telenan, ngapain beli telenan, kan kita bukan produksi gitu kan, banyak. Bahkan lomba anak-anak PAUD kemarin pada di lantai semua, bisa di lantai, di palunya. Nah, ini palunya, Bapak Ibu. Ini palu kayu khusus untuk ekoprint. Ya, di Pak, gambar ada semua.
gitu. Oke. Kemudian daunnya, daun itu saya cuman ngambil satu jenis saja. Kenapa? Karena ya itu yang paling simpel lah ini. Apa namanya nih? Pepaya Jepang. Ini paling simpel dan motifnya cantik. Nah, gitu. Langkahnya apa? Gini Bu, selain talenan ini juga ada plastik nih. Nih, oke. Ini saya taruh sini ya. Ini tunjukkan ya. Di dalam tote bag saya kasih kertas karena supaya nggak tembus ke belakang. Kemudian kita taruh di atas telenan seperti ini Bu ya. Nah, kemudian barulah kita taruh daunnya. Nih, daun ini posisinya seperti apa? Yang bagian belakang taruh di kenakan kainnya. Jadi telentang. Paham ya Bu, Mbak? Nah, jadi kemudian setelah dipasang di atas tote bag seperti ini, baru kita tutup dengan plastik tadi. Kenapa ditutup? Karena kalau nggak ditutup, nanti daun-daunnya tersebut akan nempel di palu. Gitu. Makanya ini gampang kan? Cuman gini aja udah itu kita kerjakan. Tok, tok, tok kita pukul. Oke, saya praktekkan dulu. Bagaimana cara memukulnya? Kita lakukan dari ujung daun. Dari ujung daun. Nah, dengarkan Bapak Ibu suaranya tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan-pelan gini. Pakai perasaan aja, kira-kira nempel. Nah, dari daun terus kemudian ke tengah, ke arah tengah. Nah, dari pucuk daun ke arah tengah sampai ke ujung batang. Itu Bapak Ibu. Nah, simple. Sudah selesai. Ini ujung satu ini aja, satu jari aja. Kelihatan ya? Ya, sip. Kelihatan Bu. Sip. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman berikutnya Pak Sugeng. Coba Pak Sugeng geser di halaman 8. Ya, itu hasilnya. Yang sebelah kiri pertama itu daun jati, yang lainnya baru ada daun kelor, bisa daun apa namanya itu, saya kok lupa ya. Ibu-ibu pernah tahu nggak bunga kipait yang warnanya kuning? Itu saya dapat dari pinggir sisi kali ya Bu, pinggir kali ke desa. Saya ketemu pohon yang berbunga kuning-kuning, pohonnya liar. Dari pohon kuning-kuning itu bunga kuning-kuning itu saya ambil, saya jadikan bunga di tote bag. Itu bisa Ibu lihat di sana. Nah, itu hasilnya. Tote bag daun jati, ada bunga kipait, ada daun kelor, ada daun. Nah, yang ujung kayak gambar masjid itu di bawah itu kata orang sini sih kangkung rambat. Jadi saya menemukannya di pinggir jalan, di bawah ada pohon-pohon merambat gitu. Nah, bentuknya seperti itu, seperti bintang 5 gitu Bapak Ibu. Oke, itu aja sudah Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan ekoprint ponding. Nah. Oke, halaman berikutnya Pak, supaya nggak terlalu lama. Ini sudah nih Bu. Ya, ini Ini hasilnya dari yang saya buat di pots mini. Nah, bunga-bunga kuning itu bunga liar semua di pots mini tersebut. Daunnya itu daun, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di pinggir-pinggir trotoar itu ada daun yang bunganya putih-putih. Itu disebut morengo, itu bagus bentuknya dan bagus warnanya, hijaunya. Oke, halaman berikutnya Pak. Enggak Pak, halaman berikutnya ya. Bapak Ibu, setelah kita kerjakan tadi pondingnya sudah selesai di ponding, ini tadi sudah ada satu huruf, ini bisa dilanjutkan lagi dengan sampai full ya di sini. Nah,
kemudian setelah kita melakukan ponding, kita gantunglah ini tote bag di jemuran. Tapi jemurannya tidak di luar ya Ibu, di dalam aja karena warna-warna daun ini belum melekat sempurna, belum. Ini kalau langsung dicemplungkan ke air hilang. Jadi harus bagaimana? Ada step ke berikutnya yaitu fiksasi namanya. Jadi ini kita diamkan selama 3 hari supaya warna-warnanya itu mengalami oksidasi dan setelah 3 hari baru difiksasi. Itu. Nah ini apakah ini untuk ponding dan steam? Sama. Ponding dan steam juga sama, prosesnya harus difiksasi dulu. Seperti itu. Lalu bagaimana cara fiksasinya? Fiksasi itu ada beberapa zat beberapa bahan yang dipakai. Satu diantaranya tawas, kapur, dan tunjung. Kalau kita menggunakan fiksasi dengan tawas, nanti warna daun ini jadi cerah, terang. Kemudian kalau menggunakan kapur, dia akan lebih cenderung ke naik tingkat warnanya, jadi rada gelap hijaunya gitu. Itu kalau pakai kapur. Kemudian kalau pakai tunjung, nggak saya sarankan. Kenapa? Karena saya sudah coba pakai tunjung, akhirnya kainnya ini menjadi coklat kehitam-hitaman. Seperti itu reaksinya kain dengan tunjung, kain dengan kapur, kain dengan tawas. Tetapi saya lebih suka dengan tawas. Nah, ada sedikit rahasia. Kenapa? Kalau di luar nggak akan disampaikan dengan tawas aja, pasti dengan tawas. Oke, kita larutkan 5 liter air dengan 1 sendok makan tawas. Sudah cemplung-cemplung. Itu saya sudah buktikan dalam waktu sekitar 1 bulanan, daun ini memudar. Daun ini memudar, Ibu. Akhirnya saya komplain ke bu guru saya. Kenapa kalau kok memudarkan itu saya belum nyampe ke penjualan ya Bu? Karena saya harus belajar dulu sedemikian rupa apa plus minusnya dari EcoPrint ini. Ternyata betul ada sesuatu yang harus ditambahkan gitu. Mungkin seperti Ibu kalau meracik bumbu mungkin di resto-resto yang bagus mesti ada bumbu yang tidak disampaikan semua. Mungkin jadi itu. Nah, itu ternyata benar. Ibu guru saya itu karena melihat kegigihan saya untuk belajar, akhirnya dia ceritakan boleh ditambah dengan sodium asetat. Itu ada contohnya di situ, sodium asetat kalau nggak salah ya saya buat. Oh nggak ada, nggak saya upload. Sodium asetat itu penggantinya apa? Karena bisa beli di online bisa, cuman biasanya banyak dan kalau disimpan terlalu lama membeku, menggumpal. Sodium asetat gantinya bisa cuka dapur, Ibu. Jadi kalau Ibu punya, ini rahasia lagi, kalau Ibu punya batik baru atau batik lama, direndam sebentar di cuka dapur, dia akan cerah lagi. Nah, tetapi kalau EcoPrint sudah terlanjur pudar, itu memang harus dire-eco gitu. Jadi tidak bisa terus dicemplungkan ke sodium asetat atau ke cuka, malah akan menjadi habis warna daunnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, itu praktek yang simpel untuk teknik ponding. Nah, untuk teknik steam tunggu bersambung. Nanti kelasnya harus pelan-pelan, kelas 1 dulu baru naik gitu. Nah, sekarang kalau ada yang mau belajar boleh langsung tanya ke saya secara WA, boleh enggak apa-apa. Mulai dari sedia tote bag, sedia pot seperti ini juga nggak apa-apa. Belinya semua di online, saya nggak bikin sendiri. Karena ayo kita ramaikan produksi UMKM. Karena Belaju ini adalah
produk dasar dari sebuah kain. Setelah belacu kan nanti meningkat menjadi katun apa-apa gitu. Ini yang paling dasar. Dan banyak UMKM yang punya produksi ini. Silakan ramekan produk UMKM dimanapun lewat all shop. Mungkin itu. Oke, berikutnya Pak. Monggo Pak, itu biar Terima kasih belum Bu. bertanya lagi. Ya, ini ada Monggo. pertanyaan dari Bu Ari. Itu yang kuning memang warna daunnya ya, itu yang tadi yang di gambar ini Bu, yang dimaksud Bu. Nah, ini kan ada yang Ya, kuning, itu kemudian bukan ini daun. ada kuning. Iya, Ini itu bunga. kuning itu Nah, warna bunga. Jadi ada bunga Hmm. Bu Ari, namanya bunga kipait ya. Nggak tahu kalau orang Sunda itu nyebutnya kipait. Kalau bahasa Indonesianya saya lupa lagi. Itu Kalau kipait bahasa yang orang kayak Jawa bunga paitan Bu. matahari. Kenapa Ya Pak? paitan kalau di tempat kami di Malang itu paitan. Mungkin Nah, karena ini itu kalau kalau kena ikan mati langsung ikannya, kena hama langsung mati hamanya. ya Itu dulu bisa saya jadi itu dulu saya jadikan insen apa ya pestisidanya tidak Bu, ya alami, itu sudah agro, alami ya. Hmm. betul, Hmm. oh, pestisidanya agro. Itu ramuan apa larutan daunnya. Nah, itu asli Bu Ari, kuningnya asli. oh ya. Memang warnanya seperti itu. Jadi kalau misalnya bunga merah itu ya jadi merah ya Pak Bu ya? Tidak, saya tadi bilang yang bunga kertas tuh Pak di halaman 7 Pak, Ini itu nih, bunga yang kertas. ini ya. Nah, ini bunga kertas ini, Bu, warnanya kan bagus oranye kemerah-merahannya, nanti Heeh. akan jadi coklat. Oh, Setelah difiksasi, dia kena larutan tawas ataupun kapur, dia akan menjadi coklat. Nah, oh. yang kuning ini nggak bisa, nggak jadi dia, Terus nggak nah, bagus. sedikit lagi tadi yang pakai tuka itu perbandingannya sama air berapa apa tuka semua? Tuka sama airnya kalau misalnya ngerendam kain di tuka itu loh. Satu sendok makan Oh, 1 sendok makan aja sama cukanya. dengan 5 liter air. Hanya saja Bu, karena gini, cuka itu kan lebih banyak mengais atau makan 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 ini apa urat-urat kain ya, pori-pori kain. Jadi jangan terlalu lama aja. Biasanya Hmm, paling aku 3 menit. Ibu pakai alarm aja, cemplung, cak ucak. Kalau misalnya sekiranya itu kainnya sudah warnanya itu sudah terang, oke lah angkat aja gitu. Karena kalau Oh, terlalu lama nanti akan cuma pudar warnanya. Di situ Bu, tantangannya EcoPrint. Kenapa saya suka? Karena menantang. Kalau batik itu gampang, udah dicanting, diplorot, diwarna, diplorot sudah gitu. Kalau batik, ya kalau EcoPrint tantangannya tapi itu keren. Bu, kalau batik Madura itu saya juga heran awetnya minta ampun ini warnanya nggak Ya, pernah bulat gitu. ya. ya batik Baju Tanjung suami Bumi, saya batik Gentong itu ya. Ya, dia daerah Tanjung nggak Bumi. usah batik gentong, batik apa semua kan batik Bukan Madura tuh rata-rata betulis ya, batik mm-mm. tulis. Itu dari Bukan cuman batik Madura, Ibu. Bukan cuman batik Madura. udah 30 Semua tahun juga batik, tidak berubah tuh. iya, iya. Semua batik itu awet. Karena apa? Jadi gini, kalau di sini fiksasi pakai bahan alami, maka saya bilang ke Bu Nurul, EcoPrint itu benar-benar ramah lingkungan. Sedangkan batik untuk sebelum fiksasi, untuk fiksasi batik itu fiksasinya pakai water glass. Itu bukan rahasia, memang seperti itu. Jadi setelah warnanya udah dijemur, baru di water glass. Seret. Jadi seluruh warna kain itu di water glass sampai water glass kering, di angin-angin dulu water glassnya kering, baru direndam. Jadi rendam udah beres. Itu Bu. Jadi batik itu nggak ada yang nggak awet. Batik selama batik tuh benar-benar batik tulis, batik cap, nggak ada yang nggak awet gitu. Dan nomor satu perawatannya betul. Batik itu jangan disabun, jangan dicuci dengan mesin cuci, cukup aja dibilas dengan sampo biasanya. Kami pakai sampo atau kelerak kalau ada Merah. kelerak Hmm. Ya. pakai kelerak. Kalau pakai kelerak
udah direndam pakai kerak, sudah gitu aja. Nggak usah disabun, diucek-ucek, apalagi diputar ke mesin cuci, jangan. Nanti akan jadi rusak juga walaupun itu batik manapun gitu, Bu. Enggak, tapi Intinya emang itu. saya heran loh batik Madura tuh, padahal saya nyucinya Ya, juga di mesin cuci loh. Tetap awet, tetap awet dan kuat itu. Heran saya. ya berarti ada sesuatu yang untuk fiksasinya ada rahasia lagi, Bu. Bisa jadi water glass ditambah apa gitu, nggak cukup water glass aja. Tuh. Ya, mungkin itu. Apalagi Bu Puji, Pak ya, Bu Puji tanya ya. Tadi saya Ibu siapa ini? tertanya, saya Silakan Fitria, Bu Ibu. Puji. Oh, Bu Bu Mbak Fitri, Fitri. silakan Bu Fitri ya, Ya, Madam ya. Fitri. Oke. Tadi saya tertarik ketika disampaikan bahwa ketika batik yang pudar itu loh bisa dicerahkan kembali dengan secara fiksasi gitu ya. Nah, apakah caranya juga sama gitu? Yang batik atau yang Untuk ekoprint? batik. Yang batik enggak sama. Jadi cuman Oh enggak. kalau saya pernah mengalami hal yang serupa itu, tapi kalau misalnya Mbak nyoba terus nggak sama, jangan salahkan saya ya. Karena Ya, ini pernah. satu-satu biasanya gini, trik-trik dari ilmu pengrajin batik tuh seperti itu. Saya punya batik, saya alami, emang rada sedikit, bukan belar, kalau belar tuh sudah jelek banget, jadi sedikit kusam gitu loh. Akhirnya saya coba, saya ya selalu pengen mencoba gitu. Ya coba saya rendam dengan cuka, sodium asetat itu bisa diganti dengan cuka dapur. Jangan terlalu banyak ya, paling 5 sendok makan untuk 5 liter air gitu, Mbak Fitri. Rendam sebentar aja, jangan lama-lama, mungkin 5 menitan lah, udah itu angkat lagi gitu, Mbak Fitri. Itu aja. Ya, Mbak Terima Fitri kasih. orang Jogja, Mbak Fitri orang Jogja itu mestinya lebih paham lah. Kulo Jombang, Bu. Kulo Oh, asli Jombang, Bali. Masya Allah. Nggih. Oh, nggih, Cuman kan asli kulo Bali, Bun. oh, siap. Ya. Tapi biasanya emang pengrajin itu ada trik-trik yang nggak Untuk ekoprint, saya tanya kembali, ketika kembang itu pun dan ini suaranya habis. Ketika kita menggunakan kembang tadi, itu berarti untuk tengahnya itu berarti otomatis kita buang ya. Kita cuman ambil daun-daunnya aja ya, daun kembangnya gitu ya. Kelopaknya. Kelopaknya ya. Itu bisa langsung kelopaknya utuh dipalu atau dibentuk, misalnya jadi sayap kupu-kupu atau menjadi bunga-bunga yang melingkar-lingkar, kita toto satu persatu, tapi tidak ditoto semua dulu karena akan layu. Kalau sudah layu nggak bisa lagi gitu. Jadi benar-benar harus fresh. Diambil satu, ini daun kelopak bunga. Nah, kelopak bunga diambil satu, kemudian baru dipalu. Kita sudah membayangkan lah mau model apa, kupu-kupu. Ya udah berarti sebelah sini misalnya ketok gitu. Nah, bedanya dengan steam enggak seperti itu. Kalau steam itu enggak ada ketok-ketok lagi gitu. Jadi langsung ditata, baru digulung, baru dikukus. Itu nanti ya, karena nanti pusing Ibu kalau semua disampaikan sekarang. Ya, Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puji. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada Pak, silakan di halaman dulu 11 Pak, di halaman 11 Pak. Yang ini Bu? Halaman 11 Pak. Bukan, setelah fiksasi. Ke atas lagi Pak. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah punya branding namanya Canting Pujeng Art dan ini sudah mendapat sertifikat Haki ya. Alhamdulillah banget, baru belum 1 bulan keluar sertifikatnya. Berarti saya sudah, artinya saya boleh meneruskan bisnis fashion berkelanjutan ini gitu. Nah, yang di tengah itu bengkel saya, kemarin Mbak Nurul belum sempat masuk ke bengkel saya di atas. Di situ saya dari pagi melakukan pekerjaan, mau malu, mau udah ngintip Bu. mau malu, mau mau
live print, di situ bengkel saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, seni itu seperti hidup. Kita bisa bebas memilih. Milih hidup itu kan ada baik dan buruk. Nah, seni itu banyak pilihannya. Di sini saya pilih ekoprint. Sebenarnya banyak sekali seni itu. Di antaranya di sini ada monokrom ini. Di halaman berikutnya, Pak. Nah, gambar yang tadi di atas itu, yang putih sket tadi itu saya terapkan di baju saya yang polos biru dongker. Itulah namanya sebut fashion berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu punya baju yang sudah istilahnya lama, tidak up to date lagi, tidak tren lagi, jangan dibuang. Kecuali Ibu hibahkan nggak apa-apa. Tapi jangan dibuang. Karena apa? Masih bisa Ibu. Ada banyak jasa-jasa pembuatan fashion berkelanjutan ini. Entah dilukis, entah ditempelin dengan hasil karya ekoprint. Seperti yang di tengah itu. Itu adalah ekoprint dari daun Afrika. Tuh, itu saya dapat dari mana? Itu beli Bu, saya nggak ada di sini. Jadi beli di all shop. Itu daun Afrika. Dan di kain yang saya pakai itu kain, apa itu yang namanya bahan kerudung itu apa ya? Paris ya, Paris ya. Bukan. Apa ya yang bahan kerudung yang halus lembut itu saya pakai, saya steam pakai daun-daun motif Afrika, kemudian saya tempel di baju saya yang coklat itu. Saya tempel dengan seperti itu. Kan tampilannya jadi beda. Nah, kemudian sebelahnya lagi itu shawl. Shawl juga itu juga ekoprint dari daun tabebuya. Tabebuya motifnya seperti itu aja. Itu. Nah, kemudian berikutnya Pak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, itu adalah hasil karya saya, mulai dari batik, yang ada kupu-kupu itu batik. Nah, sekali lagi, seperti hidup, seni itu bebas dipilih. Kenapa saya memilih batik ini? Batik ini yang ada kupu-kupunya itu, batik yang menggunakan lilin dingin. Ya, Ibu paham nggak lilin dingin seperti apa? Ya enggak, karena belum lihat bentuknya, saya enggak tampilkan di sini. Jadi batik lilin dingin itu pengganti malam. Lilin dingin ini sama dengan malam, hanya saja dia dingin, tidak perlu dipanasin dengan api. Kalau malam, kalau nggak dipanasin, dia akan beku. Kenapa saya milih lilin dingin? Sangat simpel. Satu, aman untuk usia saya. Kedua, pada saat saya bukan mengajar ya, saya bukan guru. Pada saat saya sharing di lokasi-lokasi RW, posyandu dan sebagainya, itu pasti ada anak-anak yang pengen tahu. Disitulah keamanannya. Kalau lilin dingin, mereka megang, mereka lihat, nggak khawatir kena tangannya panas gitu. Jadi motif yang kupu-kupu itu batik, bukan ekoprint. Itu batik lilin dingin. Nah, kemudian bawahnya itu painting. Kain juga. Kain apa? Itu kain bekas. Ini kalau orang mau beli, semua pada seneng lihat, semua pada nawar, ini dijual nggak, ini jual? Enggak. Kenapa? Karena ini adalah karya pertama saya yang istilahnya baru belajar painting pakai cat timbul di kain. Itu karya pertama saya. Dan ini merupakan lika-liku kehidupan. Saya beri tema itu dan jadilah seperti itu. Ya, baru yang sebelahnya itu ekoprint, yang atas itu rompi putih, itu ekoprint, tetapi sistemnya tempel. Seperti yang tadi saya bilang, fashion berkelanjutan itu tidak harus barang baru kita enggak, tapi dengan rompi ini rompi lama. Saya tempel dengan beberapa motif ekoprint. Ada bunga-bunga di saku-sakunya, ada kupu-kupu di saku, di belakangnya ada
ada juga tangan memegang. Jadi cukup berkreasi di situ. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang sebelah lagi itu juga fashion berkelanjutan. Ini dari jarak kepiar, daun jarak kepiar, Bapak Ibu. Daun jarak kepiar ini yang ditopi sama di lengannya baju PDL saya gitu. Nah, ini yang dikagumi oleh petugas Haki. Hanya saja setelah baca brandnya, mereknya, dia bilang, "Ibu, ini jangan dijual." Enggak, Bapak, enggak dijual. Memang untuk saya sendiri gitu, karena ini merek brand yang tidak boleh dijadikan fashion berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang di bawah rompi putih itu adalah leaf print. Itu pilihan. Leaf print itu seperti kemarin yang ada di door prize tote bag, ada gambar kupu-kupu dan sebelahnya bunga, itu leaf print. Karena apa? Saya menggunakan cat sintetis, saya lukis, saya catkan di daun, baru daunnya saya tempel di kain atau di tote bag atau di pouch gitu. Itu Ibu-ibu. Kemudian selanjutnya Pak Sugeng, semua sudah saya sampaikan. Ya, saya percaya bahwa daun itu seperti aksara, seperti huruf. Sedangkan ranting adalah penanya. Maka daun-daun itu pada saat dia gugur, dia menulis rahasia di halaman bumi. Itu pilihan saya, EcoPrint. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau mau belajar serius, hayu, wapri dengan saya. Dan tidak perlu berpikir susah karena semua bahan ada di all shop. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya lagi boleh, monggo. Baik, terima kasih Bu Puji. Tepuk tangan dulu untuk Bu Puji sambil saya membacakan. Ini ada beberapa pertanyaan, komentar. Ya, ini sudah di chat box ada beberapa komentar. Kemudian barangkali masih ada pertanyaan. Boleh. Beri kesempatan satu pertanyaan. Silahkan. Ada? Nah, kalau memang sudah ada, tidak ada, terima kasih sekali lagi kepada Bu Puji yang telah berbagi pengalaman. Boleh Pak Sugeng, sedikit Oh, Pak Bu Sugeng. Minarni, ya, mangga Bu Minarni, mangga. Mohon maaf, eh kan ini sudah ada brandednya ya. Kalau kita mau beli di mana Ibu? Apakah punya toko online sendiri atau eh, lewat Belum. WA? Belum Ibu, saya belum punya toko, hanya saya memberanikan diri. Mungkin kalau saya sudah membuat sesuatu baru saya share, saya posting ke media sosial. Dan ini kemarin habis acara Savoy saya dapat order dari ketua partai, ya salah satu partai itu meminta saya untuk membuatkan sarimbit dari bahan Toyobo, ya, saya pilih Toyobo karena beliau tidak mau bahan yang jatuh. Dasar rimbit EcoPrint. Saya bilang gini, Ibu, EcoPrint itu tidak bisa di-request motifnya. Ya, saya tahu. Ibu, modelnya seperti apa? Bebas, terserah Bu, canting Bu Pujeng katanya. Oke, siap. Nah, itu belum saya kerjakan Bu Minarni, makanya Masya saya... Allah, berarti masih eksklusif ya. Iya, Baik, Bu semangat Minarni. Ibu, sukses buat Ibu Pujeng ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Bu, Ibu yang lain. Mungkin dari akhir dari sharing saya ini mungkin satu aja. Jangan pernah takut berkarya gitu. Sesuaikan aja pilihan Anda, pilihan kita berkarya itu di mana pilihannya. Mungkin di batik, mungkin di lukis, mungkin di tulisan, mungkin di print atau mungkin di eco. Itulah pilihan. Karena karya, sebuah karya kalau sudah menyatu dengan hati kita, jarak itu akan menjadi jembatan ke dunia Masya manapun. Allah. Keren banget, Bu Puji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wah, Terima luar kasih biasa. Sukses kesempatannya. terus Bu Kasih. Puji.
Assalamualaikum kasih Bu Fauzi, salut atas Waalaikumsalam warahmatullahi karya wabarakatuh. dan Ada yang mau prestasinya. foto dulu? Ya sebelum nanti saya mempersilahkan Bu Lela selaku ketua untuk memberikan kata penutup. Barangkali ada yang membantu untuk memfoto. Silakan. Ada? Foto pakai HP. Pakai HP. Oke. Tunggu. Oke. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Lela. Mangga diberikan kata penutup selaku ketua ini komunitas pensiunan inspiratif. Mangga Bu Lela. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama bisa menyaksikan ya apa yang disampaikan oleh Bu Puji Setiawilujeng. Terima kasih Bu Puji untuk sharingnya. Tadi saya juga membaca di chattingan ini, pada prinsipnya semua merasa takjub ya, merasa sangat bangga sekali dari hasil karya Bu Puji. Dan ini bukan hanya semata-mata membuat satu karya, tapi yang penting Bu Puji membuatnya dengan hati. Nah itu yang susah. Sampai tadi Bu Minarni ingin memesan juga, mungkin harus menunggu lama ya Bu Minarni ya. Antriannya panjang. Tunggu ada mood. Ya, antriannya panjang Bu Ari, juga nanti bisa kita queue ya menunggu. Mudah-mudahan Bu Puji juga akan selalu sukses ya dalam mengembangkan Ekoprint ini. Terima kasih sekali lagi. Di kesempatan yang akan datang kita tunggu untuk sesi atau topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela selaku ketua, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Puji yang telah berbagi, Ibu Bapak yang hadir, dan khususnya Bu Sumpa yang menyediakan Terima kasih ini Bu link Sumpa. YouTube ini untuk link untuk Zoom pada malam ini. Akhir kalam, saya berikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Puji. Makasih Bu Lela, Bu Ari, Pak Sugeng, Bu Kresna, Bu Wiwi, Bu Nur, Bu Lela, ini masih kita grup kelas lanjutan ya. Iya, Bu Lela, insya Bu Allah. Puji kita grup ya. Insya Allah yang STEAM-nya saya akan sharekan lagi yang STEAM ya, karena yang STEAM STEAM. itu benar-benar keren hasilnya. Luar biasa. Mantap. Bu Nanti Puji, mudah-mudahan luar makin biasa. banyak yang bisa ikut ya. Iya. Amin. Bu Fitria, salam kenal. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bu Kanti, Terima kasih Bapak semuanya. terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Assalamualaikum Pak Sugeng, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bu Lela, Bu Puji, Lela, Bu Ya, terima kasih Mbak Nurul, Bu Abi, Wiwi, Bu Bu Minarni. Fitri, Bu Maaf Minarni. terlambat ya Bu Canting. Udah keluar. Siapa ini? Bu Nuri. Oh, Bu Nuri, ya nggak apa-apa Bu Nuri, langsung naik kelasnya aja. Gak apa-apa yang Bu Nuri, ada rekamannya, tenang aja. Iya, Nanti iya, saya makasih. Kalau telat remedial Bu. Kalau Oh telat iya, remedial. Siap. Bu Puji, saya terima kasih ya. Ternyata saya yang beruntung dapat tote bag-nya di dalam Masya Allah. dalam goodie bag ya. Wah, Eh, iya itu bikin Jadi tim. enggak semua dapat itu. Enggak semua. Tergantung ibadah Bu. Beruntung sekali. Iya, saya dapat buku. Alhamdulillah. Ya, saya banyak bukunya yang terima Alhamdulillah. doormatch-nya. Alhamdulillah banget. Terima kasih izin live ya, izin keluar. Ya, saya tutup ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sumpa. Sami-sami.